80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan. Aksi demo mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di Halo Civil Society, kenalin aku Asar Muhammad dan ini adalah segmen khusus di mana aku bisa berbicara atau beropini mengenai isu-isu hukum yang ada di Indonesia. Jadi siapkan cemilan kalian dan siapkan kopi kalian agar kalian tetap rileks. Dan selamat datang di segmen Makalah Justisia. Baru-baru ini terjadi aksi massa yang cukup masif yang dimotori oleh mahasiswa, petani, pekerja, dan segala elemen masyarakat. Mereka sepakat untuk menolak Undang-Undang TNI. Mereka menuntut agar negara, dalam hal ini adalah pemerintah, harus tunduk pada cita-cita reformasi yang salah satunya menghapus dui fungsi tentara dan mengembalikan mereka ke barak. Tentu kembalinya mereka ke barak bukan sekedar kembali, tapi ini adalah sebuah usaha agar TNI tetap fokus dalam mempertahankan negara di sektor militer dan bukan di sektor publik. Sebuah cita-cita agar TNI lebih fokus dalam mempertahankan negara dan melatih kemampuannya untuk berperang. Dan biarkan masyarakat sipil yang ambil kendali atas negara, supremasi sipil. Seperti amanat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah sebuah gagasan yang tidak bisa dipisahkan dari negara demokratis di mana militer harus tunduk kepada sipil. Artinya, rakyat pemegang penuh kekuasaan dan sedangkan militer adalah penguat dari seluruh cita-cita sipil. Hal ini menjadi syarat mutlak dalam praktek bernegara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Maka dari itu, penyelenggaraan negara yang menempatkan rakyat di posisi paling tinggi adalah sebuah syarat mutlak dari negara demokratis. Militer tidak boleh ada di atas rakyat, sedangkan sipil tidak boleh tunduk kepada militer. Selain itu, semua elemen masyarakat juga marah karena dalam proses pembentukan undang-undang, DPR cenderung melakukan secara ugal-ugalan. Dalam membentuk undang-undang, ada 5 proses sakral yang wajib dilakukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan membagi menjadi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setelah kepelosok lubang, tampaknya DPR ingin menjebloskan diri lagi di lubang yang sama. Sepertinya tak belajar dari pengalaman. Melalui putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 menyebut proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melangkahi prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat. Sebuah prinsip di mana rakyat harus didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan memberikan jawaban dari hasil pertimbangannya. Kali ini, aku lebih fokus membaca kembali Undang-Undang TNI melalui naskah akademik karena bagiku dalam proses penyusunan aku bisa paham apa muatan yang ada di dalam undang-undang ini. Pada latar belakang naskah akademik ini, DPR menyatakan bahwa model pembaruan undang-undang ini bukanlah sebuah satu model yang mirip dui fungsi di masa Orde Baru. Benarkah demikian? DPR juga mengklaim bahwa TNI yang diperintahkan untuk memegang kendali khusus merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang terkait. Begitulah substansi pasal 47 dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang TNI. Pertanyaannya, kenapa tidak memerintahkan seorang profesor atau seseorang yang benar-benar memiliki kredibilitas di dalam bidangnya? Bahkan di dalam tertentu, seseorang membuktikan bahwa ia memiliki sertifikasi khusus di dalam bidangnya. Bukan seberapa akurat dia bisa menembak atau seberapa kuat fisiknya, kan?
Jadi, apa yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif merupakan bentuk pengkhianatan pembangunan nasional dalam sumber daya manusia. Konstruksi pembangunan nasional haruslah dimulai dari pondasi yang paling bawah hingga yang paling atas dan menempatkan keahlian di posisi teratas, yaitu posisi istimewa. Misalnya, seseorang sipil dididik menjadi sarjana, magister, atau doktoral di bidang hukum dan sangat layak untuk mengisi jabatan di lembaga Mahkamah Agung. Tapi jika mengacu pada undang-undang ini, negara dengan sangat gampang menunjuk seseorang yang dididik memegang senjata, mempelajari strategi dan fungsi pertahanan negara untuk perang, justru ditunjuk untuk mengisi Mahkamah Agung. Sekalipun prajurit tersebut telah mengundurkan diri secara kedinasan. Perhatikan, dari fungsi pertahanan negara ke penegak hukum. Ya, ini adalah produk hukum yang tak bisa mengidentifikasi fungsi kelembagaan. Aneh. Ini tak lain dan tak bukan merupakan buah dari relasi kuasa. Simpelnya, relasi kuasa ada karena terdapat orang yang berkuasa. Dengan kuasanya ia dapat menunjuk seseorang dengan relasi personalnya dan bersifat hierarkis, yaitu hubungan atas dan bawah. Lalu, bagaimana dengan kisah rancangan perpanjangan usia masa dinas Undang-Undang TNI yang mulanya usia masa dinas Bintara dan Tamtama 53 tahun menjadi 55 tahun. Letnan 2 hingga kolonel tetap 58 tahun. Brigadir Jenderal yang mulanya 58 menjadi 60, Mayor Jenderal 58 menjadi 61, Letnan Jenderal 58 menjadi 62 tahun, dan Jenderal 58 menjadi 63 tahun. Bayangkan, berapa uang yang harus dialokasikan sebagai dampak dari undang-undang ini? Bahkan di dalam naskah akademik juga telah disinggung, beban keuangan yang harus dibayarkan akan semakin meningkat. Aku rasa cukup wajar apabila rakyat geram beban APBN belum stabil, DPR dengan cara pragmatis mengesahkan undang-undang ini. Itu sangat wajar. Tapi yang patut menjadi pertanyaan adalah, apa pentingnya usia masa dinas TNI ditambah? Jika menggunakan sudut pandang eksekutif, aku menduga akses penempatan eks-prajurit TNI ke 14 lembaga dan ditambahnya usia masa dinas merupakan satu-satunya jalan bagi mereka untuk menyelamatkan TNI dari penumpukan prajurit. Dugaan ini tentu berbasis data. Rapat Pimpinan Nasional tahun 2024 dan telah diolah oleh Goodstage ID, ada 5.661 kolonel aktif dinas. Angka itu telah melebihi kuota jabatan yaitu 5.423 prajurit. Artinya, jabatan kolonel overload dong, sebanyak 238 orang. Bahkan, hal ini juga telah disinggung di majalah Wira, volume 71 nomor 55 edisi Maret-April tahun 2018, sebuah majalah yang dipublish oleh Kementerian Pertahanan. Melalui majalah tersebut, Brigjen Zisriyadi memberikan data bahwa kelebihan kolonel tersebut telah berlangsung sejak 2011. Ia juga mengaku ternyata isu kelebihan kapasitas itu telah berlangsung sejak 2004. Artinya, pasca diundangkannya Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, yang mana di undang-undang tersebut sangat menekankan cita-cita reformasi, prajurit harus berfokus pada upaya pertahanan dan perang mempertahankan negara. Simpelnya, prajurit harus kembali ke barat. Ada upaya mewacanakan kembali kefokusan untuk memperbaiki manajerial kelembagaan. Hal ini bisa disimbolkan dengan satu pertanyaan. Apakah para pimpinan TNI dan pemangku kepentingan pembinaan personel TNI menganggap kelebihan kolonel sebagai masalah atau tidak? Jika memang TNI kelebihan kolonel dan berdampak pada revisi Undang-Undang TNI, tentu itu adalah sebuah masalah. Jika ini point of view-nya negara, cara memperbaiki secara bypass-nya adalah ya merevisi undang-undang itu sendiri dong. Simpel kan? Sebuah undang-undang yang tidak melanjutkan cita-cita reformasi, justru dia ingin menghidupkan kembali dan memperluas peran militer untuk memperkuat rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Di dalam teorinya, Roscoe mengenalkan law as tool of social engineering, hukum sebagai rekayasa sosial. Tapi dalam konteks ini, law as tool of political engineering.
di mana hukum juga memiliki peran untuk merekayasa politik. Berdasarkan kesadaran itu, jangan salahkan kami apabila kami menolak undang-undang ini. Jangan salahkan kami apabila kami cukup sinis terhadap undang-undang TNI. Jangan sebut kami juga sebagai antek-antek PKI karena komunis tak lagi relevan di bumi ini. Aku rasa ini semua karena kelembagaan kalian belum mampu untuk memperbaiki manajerial pengkaderan kalian sejak tahun 2004. Fun fact-nya adalah Databooks, sebuah submedia dari Kata Data, mempublish bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 139,27 triliun dan pos alokasi terbesarnya adalah untuk keperluan manajemen sebesar 77,57 triliun. Artinya dana APBN digunakan untuk membayar hal-hal yang sebenarnya dapat diminimalisir, bahkan tidak perlu. Jadi, aku rasa letakkan senjata kalian dan mari berdiskusi dengan masyarakat sipil. Masalah kalian apa yang kalian butuhkan, kami membuka tangan untuk kalian. Tapi ketika kita mengajak kalian untuk berdiskusi namun kalian malah angkat senjata, itu justru melahirkan kiamat bagi negara ini. Aku rasa ini juga bukan ancaman, ini bukan teror, ini juga bukan persekusi seperti apa yang sering kalian lakukan, tapi ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton series Makalah Justisia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.